Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifatus Fadilah dari program studi kimia. Pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester untuk mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Langsung saja pada soal yang pertama, jelaskan tujuan mempelajari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dalam konteks pembentukan identitas keislaman dan penguatan wawasan sejarah. Tujuan mempelajari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam adalah untuk membentuk identitas keislaman yang kokoh melalui pemahaman akan nilai, tokoh, dan warisan peradaban Islam, serta memperkuat wawasan sejarah agar mahasiswa mampu berpikir kritis, kontekstual, dan menghargai dinamika perkembangan Islam dari masa ke masa. Yang kedua yaitu jelaskan secara ringkas bagaimana proses dakwah Rasulullah SAW di Mekah serta strategi yang digunakan selama periode Mekah. Proses dakwah Rasulullah SAW di Mekah berlangsung selama sekitar 13 tahun dan dilakukan secara bertahap. Awalnya dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat, lalu berlanjut ke dakwah yang terbuka. Meski mendapat penolakan keras dari kaum Quraisy. Strategi yang digunakan meliputi yang pertama pendekatan personal dan kekeluargaan, dimulai dari keluarga dan sahabat dekat. Kemudian yang kedua penanaman akidah tauhid, yang mana itu fokus pada keyakinan kepada Allah dan hari akhir. Yang ketiga pendidikan dan pembinaan, seperti di rumah Arqam bin Arqam. Kesabaran dan yang keempat kesabaran dan keteguhan meski menghadapi siksaan, boikot dan intimidasi. Strategi ini menekankan penguatan iman dan pembentukan karakter muslim sebelum membentuk masyarakat Islam yang lebih luas. Soal yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan perubahan-perubahan penting yang dilakukan Rasulullah SAW dalam dakwanya di Mekah, baik dari sisi pendekatan maupun isi pesan dakwanya. Perubahan penting dalam dakwah Rasulullah SAW di Mekah, baik dari sisi pendekatan maupun dari isi pesan meliputi yang pertama yaitu sembunyi-sembunyi. Keterbukaannya dakwah dilakukan secara pribadi, lalu berubah menjadi terbuka setelah turun perintah Allah untuk menyampaikan secara terang-terangan. Yang kedua, dari fokus internal ke publik. Mulanya dakwah difokuskan pada keluarga dan sahabat terdekat. Kemudian diperluas ke masyarakat luas, termasuk para pemuka Quraisy. Yang ketiga, isi dakwah semakin menekankan tauhid dan penolakan terhadap syirik. Pesan dakwah mulai menentang keyakinan jahiliyah, menolak penyembahan berhala, dan menegaskan keesaan Allah secara langsung. Yang keempat, penguatan aspek moral dan sosial selain akidah. Rasulullah juga menyampaikan peran-peran etika, keadilan sosial, dan pembelaan terhadap kaum lemah dan tertindas. Perubahan ini mencerminkan strategi bertahap sesuai kondisi sosial masyarakat Mekah dan kesiapan para pengikutnya. Soal yang keempat, apa saja sebab-sebab utama yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah? Jelaskan pula langkah-langkah penting yang dilakukan Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah yang plural. Sebab-sebab utama hijrah ke Madinah. Yang pertama, tekanan dan penindasan di Mekah. Kaum muslim mengalami siksaan fisik, boikot, ekonomi, dan ancaman keselamatan dari Quraisy. Yang kedua yaitu penolakan total terhadap dakwah Islam. Dakwah tidak berkembang karena perlawanan keras dari pemimpin Quraisy. Yang ketiga, adanya dukungan dari penduduk Yasrib atau Madinah. Kaum Aus dan Khazraj menerima dakwah Islam dan bersedia melindungi Rasulullah, dibuktikan melalui Baiat Aqobah 1 dan 2. Langkah-langkah penting membangun masyarakat plural di Madinah yaitu yang pertama membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial umat. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor untuk menciptakan solidaritas dan kekuatan sosial antara pendatang dan penduduk asli. Yang ketiga, membuat Piagam Madinah sebuah konstitusi yang mengatur hubungan antar umat Islam, Yahudi, dan kelompok lain di Madinah, serta menjamin kebebasan beragama dan keadilan bersama. Langkah-langkah ini menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan toleran, meski terdiri dari berbagai suku dan agama. Soal yang kelima, jelaskan model-model pemilihan kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin dan sebutkan capaian-capaian penting masing-masing khalifah, baik itu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq dipilih melalui musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah oleh para sahabat terkemuka. Yang kedua, Umar bin Khattab ditunjuk langsung oleh Abu Bakar menjelang wafatnya. Yang ketiga, Utsman bin Affan dipilih oleh tim formatur atau syuro yang dibentuk oleh Umar. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib yaitu dibaiat oleh umat Islam setelah wafatnya Utsman. Capaian penting masing-masing khalifah yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq menumpas kemurtatan dan nabi palsu. Kodifikasi Al-Quran pertama kali dalam bentuk mushaf. Yang kedua Umar bin Khattab ekspansi wilayah Islam hingga Persia, Syam dan Mesir.
administrasi pemerintahan ditata rapi, yaitu Dewan, Baitul Mal, dan pengadilan. Yang ketiga, Utsman bin Affan, kodifikasi dan standarisasi Al-Quran dalam satu mushaf resmi, ekspansi Islam ke wilayah Afrika Utara dan Asia Tengah. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib menghadapi fitnah dan konflik internal, menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan sosial di tengah situasi politik sulit. Sang khalifah membawa kontribusi penting sesuai tantangan zamannya, membentuk fondasi Islam pada peradaban Islam. Soal yang keenam yaitu apa penyebab utama terjadinya perang Siffin? Jelaskan apa itu peristiwa tahkim, siapa saja yang terlibat, dan dampak negatif apa yang muncul pasca tahkim tersebut terhadap umat Islam. Penyebab utama terjadinya perang Siffin yaitu pada tahun 657 Masehi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Penyebab utama konflik ini adalah perselisihan politik dan perebutan kekuasaan setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Muawiyah sebagai gubernur Syam menuntut pembalasan atas pembunuhan Utsman dan menolak untuk membaiat Ali sebagai khalifah. Peristiwa tahkim. Tahkim adalah penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah pasukan kedua belah pihak kehabisan amunisi dan hampir terjadi kehancuran total. Dalam peristiwa ini, kedua pihak sepakat untuk memilih utusan untuk memutuskan siapa yang berhak memimpin, yang kemudian menghasilkan kepercayaan damai. Utusan Ali yaitu Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan utusan Muawiyah adalah Amr bin al-As. Dampak negatif fase tahkim yaitu yang pertama, perpecahan internal umat Islam. Hasil tahkim tidak memuaskan kedua pihak yang mengarah pada perpecahan lebih dalam di kalangan umat Islam, membentuk kelompok-kelompok yang saling berseberangan. Yang kedua, lama perpecahan politik tahkim tidak berhasil menyelesaikan masalah kepemimpinan, malah memperpanjang ketidakpastian dan konflik internal di kalangan umat Islam. Yang ketiga yaitu kehilangan otoritas kekhalifahan Ali dan Muawiyah tidak dapat menyatukan umat Islam setelah tahkim yang memperburuk stabilitas politik Islam. Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya penyelesaian politik yang adil dan mencegah perpecahan lebih lanjut dalam umat Islam. Soal yang ketujuh yaitu jelaskan sebab-sebab munculnya khilafah Bani Umayyah dan siapa raja pertamanya. Sebutkan 3 perbedaan pokok sistem pemerintahan Bani Umayyah dengan masa Khulafaur Rasyidin. Sebab-sebab munculnya khilafah Bani Umayyah yaitu yang pertama, krisis kepemimpinan setelah Ali bin Abi Thalib setelah terbunuhnya Ali. Umat Islam mengalami perpecahan yang mendalam. Muawiyah bin Abi Sufyan yang sebelumnya menjadi gubernur Syam memanfaatkan ketidakstabilan ini untuk memproklamirkan diri sebagai khalifah, mengakhiri periode Khulafaur Rasyidin. Yang kedua yaitu pemberontakan dan konflik internal, perselisihan internal seperti perang Siffin dan perang Jamal, serta ketegangan antara kelompok Sunni dan kelompok yang setia pada Ali menjadi faktor yang memperburuk situasi politik yang kemudian dimanfaatkan oleh Bani Umayyah untuk mengambil alih kekuasaan. Yang ketiga yaitu penguatan dinasti dan administrasi Bani Umayyah menggunakan kekuatan politik dan militer mereka untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, membangun kerajaan yang stabil, dan mengembangkan wilayah Islam. Raja pertama khilafah Bani Umayyah yaitu Muawiyah pertama adalah khalifah pertama dari dinasti Umayyah yang memerintah dari tahun 661 Masehi hingga 680 Masehi setelah mengalahkan Ali dan mengakhiri periode Khulafaur Rasyidin. 3 perbedaan pokok sistem pemerintahan Bani Umayyah dengan masa Khulafaur Rasyidin yaitu yang pertama, sistem pewarisan kekuasaan khilafah Bani Umayyah. Kekuasaan diwariskan secara dinasti, turun-temurun dalam keluarga Umayyah, dimulai dari Muawiyah. Khilafah Khulafaur Rasyidin, pemilih khalifah berdasarkan musyawarah atau kesepakatan para sahabat, bukan sistem dinasti. Yang kedua, pendekatan dalam pemerintahan Bani Umayyah lebih berorientasi pada monarki absolut dengan pemimpinnya lebih otoriter. Khulafaur Rasyidin, pemerintah lebih demokrasi dan musyawarah antar khalifah dan para sahabat. Yang ketiga, tentang kebijakan terhadap wilayah dan administrasi Bani Umayyah. Mengembangkan sistem birokrasi dan sistem struktur, memperkenalkan jabatan-jabatan tertentu seperti gubernur dan membangun infrastruktur yang lebih luas. Khulafaur Rasyidin yaitu pemerintahan lebih sederhana dengan sedikit birokrasi dan lebih mengenalkan sistem kekeluargaan dan kesepakatan langsung. Perbedaan-perbedaan ini menandakan pergeseran dalam gaya kepemimpinan dan sistem pemerintahan dari masa Khulafaur Rasyidin menuju masa khilafah Bani Umayyah. Soal ke-8. Pada masa pemerintahan siapa khilafah Bani Umayyah mencapai masa keemasannya? Sebutkan minimal 3 capaian penting dalam bidang politik, administrasi, dan ekspansi wilayah.
Khilafah Bani Umayyah mencapai masa keemasannya pada pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu pada tahun 685 Masehi sampai 705 Masehi. Tiga capaian penting yang pertama yaitu politik. Abdul Malik berhasil mengonsolidasikan kekuasaan Umayyah dan mengakhiri berbagai pemberontakan, memperkuat dominasi dinasti Umayyah. Yang kedua, administrasi. Ia memperkenalkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi dan militer, serta mengeluarkan mata uang dinar Islam pertama yang seragam di seluruh wilayah. Yang ketiga, ekspansi wilayah. Ekspansi wilayah Islam semakin meluas, mencakup penaklukan Spanyol dan penguatan kekuasaan di wilayah Asia Tengah dan Afrika Utara. Masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan menandai puncak kejayaan dinasti Umayyah baik dalam administrasi maupun ekspansi wilayah. Soal yang ke-9 yaitu sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Khilafah Bani Umayyah. Jelaskan pula peran oposisi politik dalam proses keruntuhan tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Khilafah Bani Umayyah yang pertama yaitu ketidakadilan sosial dan ekonomi, kebijakan favoritisme terhadap keluarga Umayyah, dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan menyebabkan ketegangan antara kaum Arab dan non-Arab, serta antara kelas atas dan rakyat biasa. Yang kedua yaitu pemberontakan dan fitnah internal. Banyak pemberontakan terjadi di berbagai wilayah seperti di Irak, Khurasan, dan Andalus yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah Umayyah. Yang ketiga, kelemahan pemerintahan dan korupsi banyak. Khalifah Umayyah yang lebih fokus pada kemewahan pribadi dan kekuasaan ketimbang memperhatikan kebutuhan umat Islam, menyebabkan korupsi dalam pemerintahan dan lemahnya stabilitas politik. Yang keempat yaitu perbedaan ideologi dan pendekatan agama. Pemimpin-pemimpin Umayyah seringkali dipandang sebagai penguasa duniawi, bukan pemimpin spiritual yang mengarah pada ketidakpuasan dari kelompok yang lebih religius, seperti golongan Syiah dan Khawarij. Peran oposisi politik dalam keruntuhan. Yang pertama, gerakan Syiah. Syiah menuntut kekhalifahan yang berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Mereka menganggap Bani Umayyah tidak sah memimpin yang memicu berbagai pemberontakan, seperti pemberontakan di Kufah dan pemberontakan Husain di Karbala. Yang kedua, gerakan Khawarij. Khawarij menentang kepemimpinan Umayyah karena mereka menganggap penguasa Umayyah sebagai pemimpin yang tidak adil dan terlibat dalam dosa besar, memicu pemberontakan di berbagai wilayah. 3. Gerakan Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah yang berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi, berhasil memanfaatkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Umayyah, mengkoorganisir revolusi besar dan merebut kekuasaan pada tahun 750 Masehi. Oposisi ini memperburuk kelemahan dalam pemerintahan Bani Umayyah dan mempercepat keruntuhannya. Soal yang ke-10 yaitu pertamanya, dan sebutkan capaian-capaian penting yang diperoleh Bani Abbasiyah dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kebudayaan. Apa saja sebab-sebab keruntuhannya? Bani Abbasiyah, awal pemerintahan dan capaian penting. Di awal pemerintahan pada tahun 750 Masehi oleh Abdullah bin As-Sofa, setelah menggulingkan Bani Umayyah melalui revolusi yang dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Capaian penting Bani Abbasiyah yang pertama, ilmu pengetahuan, yaitu berdirinya Bait al-Hikmah di Baghdad, munculnya ilmuwan besar seperti Al-Khwarizmi di bidang matematika dan Ibnu Sina di bidang kedokteran. Yang kedua, ekonomi. Perdagangan internasional berkembang pesat, penggunaan dinar dan dirham secara luas. Yang ketiga, kebudayaan, perpaduan budaya Arab, Persia, Yunani, dan India. Kemajuan dalam seni, arsitektur, dan sastra. Sebab-sebab keruntuhan Bani Abbasiyah. Yang pertama, pecahnya kekuasaan pusat, yaitu munculnya kekhalifahan kecil yang otonom. Yang kedua, konflik internal, di mana terdapat pertikaian antara elit Abbasiyah. Yang ketiga, serangan luar, yaitu puncaknya adalah serangan Mongol ke Baghdad tahun 1258 Masehi yang menghancurkan pusat kekuasaan Abbasiyah. Kejayaan Abbasiyah terutama terletak pada kemajuan ilmu dan budaya, namun lemahnya politik menyebabkan keruntuhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.